Bayangkan lagi ngopi bareng, terus temanmu nyeletuk, kebayang nggak sih kalau Indonesia tiba-tiba punya mobil nasional yang massal, diproduksi sendiri di sini, harganya terjangkau, dan bisa ngalahin impor? Rasanya absurd, tapi juga bikin deg-degan karena ada sentuhan gagasan kedaulatan industri di situ, bukan sekadar retorika, melainkan ada gerak nyata di lapangan yang sedang dipicu oleh dorongan kebijakan pusat dan langkah korporasi BUMN strategis. Untuk memahami kenapa wacana ini tiba-tiba jadi headline, perlu dilihat dulu aktor utamanya. Ada satu figur politik yang memberi tekanan agenda. Ada satu perusahaan BUMN yang selama ini dikenal di bidang alat pertahanan dan kini berekspansi ke mobil sipil, dan ada kementerian serta lembaga perencana yang merancang ekosistem industri. Bila semuanya berjalan sinkron, infrastruktur, lahan pabrik, dan regulasi bisa ditata agar proyek ini tidak berhenti pada kata-kata. Pernyataan dan langkah konkret sudah mulai bermunculan dari pihak terkait, menunjukkan ini lebih dari sekadar wacana publik biasa. Detailnya, sumber berita Arus Utama menulis bahwa PT Pindad sedang menyiapkan lahan industri di Subang, Jawa Barat, sebagai lokasi fasilitas produksi mobil nasional. Informasi ini muncul dalam beberapa liputan media otomotif dan nasional yang mengutip pernyataan pejabat perusahaan serta dokumen perencanaan yang menegaskan bahwa lokasi dan niat investasi sudah dipetakan secara serius. Pernyataan soal lahan ini penting karena produksi otomotif skala besar tidak mungkin terjadi tanpa ketersediaan kawasan industri yang terintegrasi. Lebih jauh lagi, angka kapasitas yang beredar di publik cukup ambisius. Target kapasitas yang disebutkan adalah 500.000 unit per tahun, dengan fase awal yang lebih realistis yakni 100.000 unit sebagai tahap pemanasan produksi beberapa tahun mendatang. Angka ini bukan sekadar klaim tanpa dasar. Laporan jurnalistik mengacu pada rencana tata ruang industri dan pernyataan direksi perusahaan yang menggarisbawahi tahap per tahap untuk mencapai kapasitas penuh. Namun, perlu ditekankan bahwa transisi dari rencana ke realisasi membutuhkan banyak variabel, rantai pasokan, ketersediaan komponen lokal, pasar domestik, dan kemampuan ekspor. Kalau kita lihat dari sisi kebijakan, inisiatif ini tersambung pada agenda pembangunan nasional yang menempatkan industrialisasi berat sebagai prioritas, termasuk upaya membangun nilai tambah dari sumber daya lokal, mengurangi defisit neraca perdagangan komponen otomotif, serta mendorong penciptaan lapangan kerja yang padat karya. Ada juga pembicaraan soal program strategis nasional untuk mempercepat proyek industri yang berdampak besar pada rantai nilai, sehingga proyek mobil nasional menjadi salah satu perhatian di tingkat perencanaan strategis negara. Itu artinya dukungan regulasi dan insentif fiskal kemungkinan besar akan dirancang untuk memperlancar fase implementasi. Dari sisi industri, tantangan teknisnya tidak kecil. Membangun ekosistem manufaktur otomotif berarti memastikan pasokan komponen tingkat pertama hingga tingkat rendah tersedia, mengembangkan pemasok lokal, serta menyiapkan fasilitas manufaktur yang memenuhi standar mutu otomotif global. Skema produksi massal menuntut investasi pada lini perakitan, pengecatan, pengujian emisi, dan quality control yang solid. Ada juga kebutuhan untuk transfer teknologi, pelatihan sumber daya manusia teknis, dan kemitraan strategis dengan pemasok komponen semua. Itu memerlukan waktu dan modal besar. Berbicara realistis, fase pilot dan produksi bertahap adalah jalan yang paling masuk akal. Kita juga mesti ngobrol tentang pasar. Pasar domestik Indonesia besar dan terus berkembang. Tetapi preferensinya beragam dari kendaraan angkut ringan sampai SUV keluarga dan kendaraan listrik. Agar mobil nasional bisa diterima, produk harus kompetitif dalam hal harga, fitur, jaringan after sales, dan kepercayaan merek. Strategi harga di bawah batas psikologis tertentu bisa jadi kunci penetrasi, tetapi margin tipis memaksa efisiensi produksi dan volume tinggi supaya bisnisnya sustainable. Oleh karena itu, target penjualan dan penetrasi pasar harus didukung riset konsumen yang matang serta strategi pemasaran yang agresif namun realistis. Aspek teknologi juga menarik. Era kendaraan listrik membuka peluang sekaligus tantangan. Jika proyek ini hendak tahan lama,
perlu dipertimbangkan arsitektur kendaraan yang fleksibel mampu menampung varian mesin pembakaran internal sekarang dan transisi ke varian listrik di masa depan. Integrasi fitur-fitur connected car, keselamatan, aktif dan pasif, serta standar emisi yang mulai ketat akan jadi pembeda. Pilihan teknologi mempengaruhi biaya, rantai pasok, dan kebutuhan investasi di fasilitas produksi baru. Terkait finansial, proyek dengan kapasitas produksi besar memerlukan sumber dana yang kokoh. Modal investasi pabrik, modal kerja untuk rantai, pasokan, dan kemungkinan skema pembiayaan bagi konsumen agar adopsi cepat. Dukungan BUMN, investor swasta, dan lembaga pembiayaan terafiliasi pemerintah bisa mempercepat pembentukan modal. Namun, investor akan cermat menghitung payback period, risiko pasar, dan keunggulan kompetitif yang dimiliki produk. Risiko makroekonomi juga harus diperhitungkan karena fluktuasi kurs dan suku bunga memengaruhi biaya impor komponen dan pembiayaan. Ada juga dimensi geopolitik dan strategi industri. Mengembangkan mobil nasional berarti mengurangi ketergantungan pada impor kendaraan jadi dan komponen, serta memperkuat kedaulatan teknologi. Ini terasa strategis kalau dilihat dari sudut pandang keamanan rantai pasokan, stabilitas lapangan kerja, dan pertumbuhan industri hilir. Namun, transformasi semacam ini memerlukan waktu lintas dekade, komitmen kebijakan yang konsisten, dan kemampuan menyelaraskan berbagai kepentingan dari kementerian sampai gubernur daerah yang menyediakan lahan dan insentif. Kembali ke aktor utama, PT Pindad bukan pendatang baru di bidang manufaktur, tetapi rekam jejaknya lebih kuat di sektor pertahanan. Peralihan atau perluasan ke kendaraan sipil memerlukan adaptasi budaya organisasi, investasi baru, dan sumber daya manusia yang dibekali kompetensi otomotif komersial. Ini bukan perkara gampang, tapi mobilisasi kapasitas industri dan sinergi antar BUMN bisa mempercepat proses jika dikelola profesional. Oleh karena itu, fokus pada kolaborasi teknis dan kemitraan dengan pemain otomotif berpengalaman menjadi hal yang krusial. Di sisi publik, berita soal angka besar seperti 500.000 unit mudah mengundang skeptisisme wajar karena kebanyakan pabrik otomotif mapan butuh waktu bertahun-tahun untuk mencapai angka produksi tinggi. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi publik yang jujur dan transparan tentang fase, milestone, dan indikator keberhasilan perlu dijaga agar ekspektasi masyarakat dan pemangku kepentingan tidak meleset. Penjelasan tentang fase awal, target produksi awal, serta indikator kesiapan pemasok lokal akan membantu membumikan rencana besar itu. Detikoto, mari kita sentuh aspek tenaga kerja. Pembangunan pabrik dan ekosistem manufaktur membuka peluang lapangan kerja teknis yang luas, mulai dari operator lini perakitan, teknisi quality control, hingga insinyur proses. Namun, perlu program pelatihan, vokasi yang sinkron dengan kebutuhan industri otomotif agar tenaga kerja lokal tidak hanya tersedia, tetapi juga berkualitas. Kolaborasi dengan politeknik, universitas, dan balai latihan kerja akan menjadi kunci sukses penyerapan tenaga kerja. Secara produktif, masalah lingkungan dan tata ruang juga harus jadi consideration. Pembangunan kawasan industri berskala besar di Subang atau lokasi lain memerlukan AMDAL yang ketat, manajemen limbah, dan perencanaan transportasi untuk mengurangi dampak sosial dan ekologis. Proyek yang baik bukan hanya soal volume produksi, tetapi juga bagaimana membangun ekosistem yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan memberi nilai tambah bagi komunitas lokal. Tanpa itu, resistensi sosial dan hambatan perizinan bisa menunda realisasi. Dari sisi konsumen, faktor after sales dan jaringan servis akan menentukan reputasi merek mobil nasional. Konsumen akan lebih yakin bila jaringan bengkel, suku cadang, dan layanan purna jual tersedia luas dan cepat. Oleh sebab itu, rencana komersialisasi harus mencakup strategi distribusi dan layanan purna jual yang matang. Bisa jadi melalui kemitraan dealer regional dan digitalisasi layanan servis agar pengalaman kepemilikan menjadi nilai jual tambahan. Sekarang, soal waktu, beberapa laporan menyebut fase awal produksi ditargetkan dimulai sekitar tahun 2028 sebagai langkah pemantapan produksi massal. Waktu ini menyeratkan adanya fase persiapan, pembangunan fasilitas, uji, coba lini produksi,
dan pengembangan rantai pasok yang wajib dilalui dulu agar target ambisius itu tidak hanya jadi headline sesaat. Rentang waktu tersebut masuk akal bila semua stakeholder bergerak seirama, tetapi tetap rentan terhadap risiko teknis dan administratif. Untuk menilai kelayakan ekonomi proyek ini, analisis nilai rantai pasok dan sensitivitas terhadap biaya komponen impor perlu dilakukan serius. Jika sebagian besar komponen masih diimpor, biaya produksi akan terpengaruh fluktuasi nilai tukar dan tarif impor. Oleh karena itu, rencana substitusi impor komponen domestik secara bertahap menjadi strategi penting agar margin bisa terjaga dan kapasitas produksi tinggi dapat tercapai tanpa mengorbankan kualitas atau harga jual yang kompetitif. Kita juga tidak boleh lupa soal standar keselamatan dan sertifikasi. Mobil yang diproduksi harus memenuhi standar keselamatan nasional dan jika ingin ekspor, standar internasional. Ini menuntut fasilitas pengujian crash test, sertifikasi emisi, dan laboratorium kualitas yang memadai. Pencapaian standar semacam itu bukan hanya soal investasi mesin, tetapi juga kultur quality assurance yang konsisten di seluruh proses produksi. Kalau dilihat secara makro, proyek ini bisa jadi pemicu klaster industri baru. Industri komponen, logistik, pergudangan, dan jasa terkait bisa tumbuh di sekitar lokasi pabrik. Efek multiplier ekonomi ini yang sering dijadikan argumen penguat. Mengapa proyek produksi massal punya nilai strategis untuk pembangunan daerah dan nasional? Asalkan dikelola dengan tata kelola yang baik dan perencanaan yang berkelanjutan. Namun, skeptisisme wajar dan sehat. Publik dan analis akan mengawasi realisasi milestone, transparansi penggunaan dana, serta pengelolaan lahan dan lingkungan. Proyek semacam ini rentan pada dinamika politik, perubahan kebijakan, dan pergeseran prioritas anggaran. Oleh karena itu, akuntabilitas publik dan pelibatan masyarakat lokal menjadi faktor mitigasi penting agar proyek tidak menjadi beban atau sumber konflik sosial. Menutup obrolan ini, mari kita tarik napas sebentar. Ide mobil nasional yang diproduksi massal oleh entitas domestik adalah visi besar yang menggugah kebanggaan industri dan kedaulatan teknologi, tetapi juga menuntut realisme operasional. Ambisi 500.000 unit per tahun adalah angka spektakuler yang memerlukan langkah bertahap, mitigasi risiko, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan agar tidak sekadar headline. Jika semua elemen itu dirangkai dengan benar, potensi dampak ekonomi, teknologi, dan sosialnya bisa signifikan.